Hidup kok gini-gini aja, kapan ya bisa punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kita senang? Setiap hari kerja dari pagi, siang, sore, sampai malam. Kadang-kadang lagi weekend kayak gini pun tetap kerja. Kapan ya bisa punya lebih banyak uang? Kapan bisa lunasin hutang-hutang? Kayaknya kok hutang nggak kelar-kelar, setiap kali gajian uang habis aja begitu. Gimana ya caranya? Kamu mau berubah gak? Apa sebetulnya yang ingin kamu ubah? Ada quote bagus bilang begini, sebetulnya we are what we repeatedly do. Makin dekat kita dengan perubahan yang kita inginkan, atau makin jauh kita dari perubahan yang kita inginkan, itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Tergantung dari apa yang kita lakukan terus menerus. Apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita, atau bisa juga membuat kita lebih jauh dari apa yang kita inginkan. Yuk kita berubah sama-sama. Lakukan hal-hal ini. Yang pertama, rencanakan keuangan. Coba cek kebiasaan-kebiasaan kamu yang berkaitan dengan keuangan. Seberapa sering kamu pergi ke mall? Seberapa sering kamu lihat online shopping? Seberapa sering kamu lihat barang-barang lucu yang muncul di Instagram feed kamu, yang goda-godain kamu untuk beli? Iklan itu ada di mana-mana. Kita nonton TV ada iklan, kita lihat Instagram ada iklan, dan semua iklan itu bujuk-bujukin kita untuk beli barang-barang yang sebetulnya kita nggak butuhkan. Nah, filternya sebetulnya ada di kita sendiri. Kita mesti stop yang namanya impulsive buying, ya. Belanja secara impulsif itu mesti kita hentikan. Setiap kali mau beli sesuatu barang, jangan lupa untuk ingatkan diri sendiri, buat filter-filter untuk dengan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya ini butuh atau ingin sih sebetulnya gitu, atau kemudian ini budgetnya ada nggak sih, kemudian mau ditaruh di mana sebetulnya barang-barang ini. Itu filter-filter yang kita terapkan supaya kita tidak sampai masuk ke dalam impulsive buying gitu. Kemudian kita mulai rencanakan keuangan dengan baik, lunasi hutang-hutang kita, hutang-hutang dari yang bunganya paling besar, karena ini adalah beban yang paling berat buat kita. Siapkan dana darurat atau emergency fund, karena dana darurat ini diperlukan kalau suatu waktu memang kita perlukan gitu. Misalnya kayak tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada keluarga yang sakit dan sebagainya, kita harus siapkan yang namanya dana darurat. Kemudian sesudah itu mulai investasi, lakukan investasi, belajar, cari tahu lebih banyak tentang investasi, jenis-jenisnya apa aja sih gitu. Biarkan uang kita yang bekerja buat kita, buat passive income gitu. Jadi kita mulai rencanakan keuangan kita dengan sebaik-baiknya mulai saat ini. Yang kedua, perhatikan pergaulan kamu. Kamu nggak bisa jadi versi terbaik dari diri kamu kalau kamu masih bergaul dengan orang-orang yang salah. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa membantu kamu untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Bergaul dengan orang-orang yang bisa mendukung, saling support, saling belajar sama-sama gitu ya. Jadi kamu bisa berkembang bersama-sama. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang sukanya cuma senang-senang, sukanya cuma nongkrong-nongkrong, pamer gitu kan, cuma buang-buang waktu lah, ngapain. Jadi bergaulah dengan orang yang tepat. Yang ketiga, nggak usah pikirin pendapat orang lain. Sebagian besar dari kita sebetulnya melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Gak percaya? Contoh nih, waktu kita mau pilih baju untuk kita pakai hari ini, apa yang ada di pikiran kita? Kita mikir, kelihatan cantik gak ya kalau pakai baju ini? Kira-kira orang bakalan nengok gak nih ngeliat saya kalau saya pakai baju ini? Kalau orang lain pakai baju lebih keren, nanti gue gak kelihatan keren dong gitu. Atau misalnya ada jenis handphone terbaru yang keluar, kemudian sebetulnya kita nggak mampu sih, nggak bisa beli handphone itu, tapi kita mikir gini, kalau gue nggak beli nih handphone ini, nanti gue nggak up to date dong, nanti orang akan bilang, lu ketinggalan zaman, orang-orang udah model HP-nya kayak begini, lu masih pakai handphone yang zaman dulu gitu misalnya. Atau misalnya waktu kita lagi jalan-jalan di mall, terus kita lihat sepatu yang keren banget kelihatannya gitu, terus kita mikir gini, wah kalau saya beli sepatu ini pasti orang-orang akan lihat nih sepatunya bagus deh nih orang gitu. Apalagi kalau saya taruh di Instagram saya, wah nanti orang-orang komen deh gitu. Ya enggak? Kita seringkali cuma mikirin apa pendapat orang lain tentang kita. Sebenarnya gini loh, kalau kita nggak terlalu pusing dengan pendapat orang lain, kita sebetulnya nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang nggak perlu. Saya kasih ilustrasi ya, bukan ilustrasi, saya mau cerita nih, saya cerita. Dulu itu saya kerja sambil kuliah, jadi saya pagi sampai sore kerja, kemudian sore sampai malam saya kuliah. Nah, dari kantor ke kampus itu kan saya biasanya ya pakai
pakai pakaian kantor kan gitu, baju yang rapi, kemudian sepatu yang ada haknya gitu kan. Nah dari kantor ke kampus tuh saya naik bis biasanya. Nah, terus pada suatu hari nih saya turun dari bis, kok saya bingung kenapa saya jalannya pincang gitu. Kok saya jalannya pincang? Terus orang-orang kenapa pada ketawain saya gitu, orang-orang yang di bis, terus orang-orang yang di halte, belum lagi mobil motor yang kebetulan lewat, kenapa sih pada ketawa dan kenapa saya jalannya pincang? Ternyata hak sepatu saya tercopot. Aduh, malu-maluin banget deh, hak sepatu bisa copot. Kalau dulu tuh ada iklan Mentos ya kan, iklan Mentos kan dia akan buka sepatunya, terus dia copot sepatu yang satu lagi, terus dia makan Mentos, terus dia jalan as if nggak ada sesuatu yang terjadi. Saya nggak mungkin lah melakukan itu, bisa bayangin nggak? Itu kan cuma iklan, masa iya saya tiba-tiba buka sepatu saya yang satu lagi, terus saya berusaha copotin haknya, terus susah ini saya tambah diketawain orang dong, nggak mungkin kan? Tahu nggak solusi saya waktu itu apa? Saya stopin bajai, terus saya pulang. Karena saya malu dong, saya mau jalan pincang terus kan nggak bener dong. Ya udah, akhirnya saya pulang gitu. Tapi sampai di rumah ya udah, saya nggak pikirin lagi. Saya tahu orang-orang itu ngetawain saya paling 5 menit lah mereka ketawa. Tapi habis itu kan mereka lupa ya kan, nggak mungkin dong mereka terus-terusan ketawain. Coba kalau reaksi saya beda, misalnya, aduh saya jadi malu, berbulan-bulan gak kuliah cuman gara-gara tengsin begitu, padahal orang-orang juga udah lupa muka saya. Siapa yang waktu itu sepatunya copot, gak ada yang inget juga, mereka juga udah move on mikirin urusannya mereka sendiri ya dong, ngapain juga gitu. Untung saya nggak begitu, jadi saya udah saya lupa, besok saya kuliah lagi gitu. Udah sama sih sebetulnya dengan orang-orang yang memperhatikan penampilan kita. Mungkin awalnya mereka akan lihat kita terus mereka seneng gitu. Misalnya nih contoh, misalnya kamu beli handphone baru nih, kemudian teman-teman kamu bilang, ih gila handphone lo keren banget, bagus keren banget nih. Terus dilihat, boleh lihat gak? Gue lihat dong, bisa apa aja, bisa gini, bisa gitu. Ih keren ya keren. Mereka akan muji-muji kamu 5 menit, 10 menit lah dipuji-puji gitu. Kamu kelihatan keren. Tapi habis itu mereka akan move on. Mereka nggak akan mikirin kamu lagi. Sementara kamu masih harus mikirin cicilan selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Ngapain? Gak usah lah begitu. Hanya untuk pujian yang sebentar, kamu kelihatan kekinian, tapi kemudian habis itu kamu mesti lunasin cicilan kamu yang masih panjang waktunya. Emang orang lain yang bayarin cicilan kamu kan enggak. Jadi gak usah pusing soal pendapat orang lain tentang diri kamu. Yang keempat, hidup minimalis. Hidup minimalis itu nggak sama dengan hidup sengsara atau hidup miskin, beda ya. Hidup minimalis adalah hidup dengan prioritas yang benar. Kita tahu apa yang penting buat hidup kita dan kita fokus pada hal yang penting itu gitu. Jadi dengan begitu kita tahu nih bagaimana kita harus menjalani hidup kita hari demi hari. Kita beli apa yang sebetulnya kita butuhkan aja. Kita tahu bahwa orang-orang yang hadir di sekitar kita adalah orang-orang yang penting buat kita. Fokus kita ada di tempat yang benar. Kalau kita bisa melakukan itu, jelas kita sedang berada di jalur yang benar menuju perubahan yang kita inginkan. Jalani hidup minimalis sesuai dengan kebutuhan kamu sendiri. Jangan ikut-ikutan sama orang lain, gak usah. Kita harus jalani sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Karena kita yang tahu apa yang jadi kepentingan kita. Kepentingan saya sama kepentingan kamu beda. Jadi kamu gak bisa ikutin gaya hidup minimalisnya saya gitu, enggak. Dan kamu gak bisa ikutin gaya hidup minimalis si A atau si B. Itu semua tergantung dari kita masing-masing. Jadi nggak boleh juga menghakimi orang lain bilang bahwa oh dia itu katanya minimalis tapi kok begini, katanya minimalis kok begitu. Nggak bisa kita menghakimi orang lain dari cara hidupnya mereka seperti itu, nggak bisa, karena kepentingan mereka sama kepentingan kita beda. Dengan menjalani gaya hidup minimalis, kita jadi punya lebih banyak waktu, kita punya lebih banyak uang, kita bisa lebih hemat lah istilahnya. Kemudian pikiran kita juga jadi lebih jernih karena kita bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat ya. Kita mau sama-sama belajar untuk bisa hidup makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kamu mau belajar lebih banyak lagi tentang gaya hidup minimalis, kamu bisa klik playlistnya di sini, udah saya siapin. Dan kalau mau subscribe bisa klik foto yang ini. Thank you for watching. Kita ngobrol lagi di kolom komen di bawah ya. Thank you, sampai ketemu.